Halo Don. Halo. Gue senang banget lo bisa ngundang seorang Don ini ke podcast gue hari ini. Luar biasa. Makes me feel happy and makes me feel bigger. Bigger ya? Gue bigger. Oh, gue kirain gue yang bigger. Enggak lah. Okay. Ya gue juga seneng lah datang diundang. Merasa terhormat, saya terhormat diundang. Waduh, justru gitu. Gue masih terhormat. Terima kasih. Oke, guys. Mungkin kalian udah ada yang tahu, ataupun mungkin tahu workshopnya. Karena ini workshopnya sudah ngehits dan ngetops banget gitu. Ini hasil karyanya mungkin kalian bisa lihat ya di layar YouTube nih ya. Mungkin ada yang kenal nih apa? Ya, nih model kit Gundam. Itu Zaku. Oh bukan. Oh iya. Gue salah ngomong lagi tuh guys. Ya istilahnya kita taunya sebagai Gunpla, Gundam plastik model kit. Oke, tapi sini bukan Gundam ya. Ya emang ya ini Sazabi, Zaku, Zok. Apa ya? Zigok, whatever. Zigok. Kalian tahu nggak siapa ini yang bikinnya? Tahu nggak? Saya juga nggak tahu. Siapa yang bikinnya? Bukan saya yang pasti. Oke guys. Don Waskito. Jadi the man behind the painter. Nah, ya tentunya dengan tim-timnya sih. Sebenarnya gue ngundang Don Waskito ini bukan mau bahas soal poin utamanya, bukan mau bahas soal hasil karya dulu. Gue mau ngupas abis nih orangnya. Dikupas abis orangnya. Nah, kayak bawang gitu kan, ntar lama-lama kurus. Oke. Don. Sebelum jadi seorang professional painter di dunia hobi, di mana sih asal muasalnya nih seorang Don bisa terjun ke sini? Ya entah terjebak atau mengajukan diri atau memfokuskan diri, awalnya gimana gitu? Mungkin dari SMP atau... Terada susah jelasin ya karena menurut gue semua juga sama sih mulainya gimana. Semua mulainya dari kecil pasti. Dari kecil suka nonton, suka mainan, suka jalan-jalan ke toko mainan, semua pasti mulainya dari situ. Terus ya pasti lama-lama jadi suka Gunpla, ngelihat di toko mainan, si kecil nggak kebeli kan? Udah gede. Klasik banget ya, masih kecil nggak kebeli itu kayaknya udah klasik banget. Kecil nggak kebeli, gede masih mahal ternyata nggak kebeli juga. Wah kacau kan? Akhirnya ya gitulah. Dulu gue kecil memang dari zaman SMP suka scale model. Scale model ini dulu gue mainnya military sama otomotif. Mobil itu ya. Mobil, motor gitu ya. SD lebih tua lagi mainnya Mini 4 WD. SD lebih tua lagi. Oh, SD kelas 6. Iya, SD lebih lama lagi gitu ya. Zaman dulu lagi itu gue mainnya Mini 4 WD. Mini 4 WD yang bikin gue tertarik ngoprek-ngoprek dan bongkar pasangnya. Ngoprek-ngoprek, modifnya gitu modifnya. Jadi begitu gua ketemu ketemu scale model gitu ya di SMP, gua ketemu scale model, gue suka pasti langsung nempel kan karena kok ngutak-ngatik dong, ngerakit segala macem. Ya dulu masih ngerasa gimana ngelem itu berantakan gitu kan, ngecat pakai airbrush seadanya atau pakai kuas gitu. Oh, udah pakai airbrush waktu SD? Udah, enggak, itu SMP. Oh, itu SMP. SD sih cat semprot. Pilok. SMP nggak pada umumnya masih pakai cat semprot ya kayaknya. Iya, kalau gua pakai airbrush yang zaman dulu tapi yang single action. Action. Karena nggak ada bayangannya. Single action itu dia sekali semprot, sekali pencet gitu keluar angin bareng sama catnya. Kalau sekarang kan nggak. Dual action itu kan kalau dipencet gitu keluar angin doang, begitu kita tarik triggernya baru keluar cat kan. Nah, kalau single action gitu dipencet udah keluar kayak pilok ya. Kayak pilok ya benar. Kayak cat semprot gitu, cuma kecil aja. Ya nyoba-nyoba begitu. Udah tuh SMA lupa lah. SMA mulai main 4. Enggak, SMP kelas 3 mulai balik ke Mini 4 WD, ikut balapan-balapan. Terus udah kerja segala macam udah lupa dong. Kuliah tuh udah sibuk main. SMA, kuliah sampai kerja tuh jadi orang normis. Iya. Tapi nggak bisa dibilang normis ya karena gue tetap suka anime dari dulu.
Oh, nontonnya tetap. Nontonnya tetap. Tapi mainannya enggak. Enggak. Oh, oke. Gue Lama suka juga nonton tuh. karena sepupu gue tuh dulu suka anime juga gitu. Ya macam-macam dari yang tonton lah, including Gundam, Seed tuh. Oh, zaman-zaman Gundam Seed. Ya. Seed, zaman-zaman Seed gitu ya. Terus udah kerja tuh, gue ditempatin di bandara. Bandara. Jadi Jadi apaan? biasa, palang pintu. Oh, pesawat malah ditalakin. Ya gue kerja di salah satu launch-nya bandara lah. Oke. Di situ gue dikasih kamar kos sama kantor gitu kan. Kamar kos gue kok blend banget gitu ya, sepi. Kosong melompong. Gue jalan-jalan di bandara, ada model kit Gundam nih. Gue liat isinya dong. Di bandara. Di bandara ada namanya Kris. Oh. Kalau lu ke Terminal 2 tuh ada Kris. Iya, tahu. Kris department store itu. Nah, itu ada bootleg. Gue bilang, ya udahlah kan buat ngisi kamar kosan doang gitu. Gue belilah 3, 2 HG 144, 1 1/100 HG. 1/100 HG. Iya. Apa ya tahu. 1/100 Iya, HG. no grade 1/100. Gue rakit lah, wah menarik ya gitu ya. Wah artikulasinya bagus ya gitu ya. Wah kurang ajar. Pas gue jadi gitu kan, kok nggak seperti boxnya? Nggak sopan kan? Nggak seperti boxnya. Saya merasa tertipu di situ kan. Zaman dulu Seperti boxing. gue zaman dulu itu YouTube ya belum umum lah kayak sekarang ya. Sebentar orang bisa nonton YouTube ya. Kalau dulu gue masih cari-cari ya, tetap nyarinya di YouTube, googling segala macam, cari referensi. Gimana sih cara bikin bagus gitu, kayak di boxnya. Oh bisa di chat, oh begini caranya, begitu, belajar lah. Terus itu belajar, cari guru segala macam. Cari guru? Iya, cari orang yang bisa ngajarin. Iya. Nah, tapi kan sebelumnya pernah ngechat ya waktu masih kecil. Oh iya, tapi tetap beda dong. Lo ngerasain ngechat militeri sama chat Gunpla itu beda banget. Gunpla itu apa ya? Militer itu chat gini. Lo perlu tahu kalau ngechat militeri, lu perlu rata pertama. Rata. Udah biasa aja gitu. Lu ngechat rata, selesai gitu. Nah itu kalau lu ngechat Gunpla, lu butuh super rapi. Rata, super rapi. Karena dulu gue single action, jadi gue nggak main shading kan gitu. Banyakan mainnya sisanya. Pertama gue warna dasar pakai pen brush, terusnya kuas kalau zaman dulu. Oke. Itu pun berantakan gitu ya. Begitu sekarang gua apply begitu ke Gunpla nggak dapet. Gunpla di kuas susah sekali kan, permukaannya banyak yang gede-gede. Militeri dulu semana sih segini kan paling? Iya, 1/72, 1/4. Iya, di kuas tuh masih enak. Cuma segini lu kuas 1/100 lu kuas kan apa nggak? Bosen gitu loh. Pusing gitu. Akhirnya gua mainnya spray can nggak puas, tetap nggak puas. Oke, warnanya dapet tapi ketebelan. Oh iya, kalau spray can itu problemnya ketebelan. Detail hilang segala macam gitu ya. Sampai gua akalin spray can hasilnya bagus, bisa bagus. Cuma ada keterbatasan warna. Gua nggak bisa dapetin warna yang gua pengenin. Akhirnya gua move lah ke ikut join komunitas segala macam terus. Itu kapan join komunitas? 2007 ya? 2007. Komunitas apa tuh? Kaskus dulu masih ya? Oh, masih Kaskus ya? Masih Kaskus. Jadi Kaskus itu gimana ya? Ketemu temen yang seller sih. Ketemu temen seller. Ini kalau lo join Kaskus ya, komunitas Gundam Kaskus tuh yang pegang moderatornya si Fiksi. Lo tau Fiksi nggak? Pernah dengar. Fiction. Iya, tahu Fiction. Dia itu moderator Kaskus di scale model. Semua scale model ya? Semua scale soalnya model. kayak iya tahu Fiction. Ya Fiction. Dan gue sama Fiction tuh nggak akrab. Nggak akrab dalam artian Slack. Fiksi suka dulu zamannya bootleg versus ori lah. Sebelum bootleg versus ori di Facebook yang terkenal itu, dulunya kita juga udah ributin sebenarnya. Akhirnya sih perlu diributin. Iya gitulah, lo tau pokoknya itu udah problem yang sampai sekarang masih suka orang ributin. Terus ya udah dari Kaskus itu udah join sama teman-teman tuh di satu seller bootleg tuh, akhirnya capek bikin forum sendiri. Namanya Gunpla Nation. Masih di Kaskus? Enggak. Oh, udah. Bukan thread ya, kalau di Kaskus namanya thread kan gitu. Thread. Tapi ini kita bikin forum sendiri.
website sendiri lagi. Website sendiri gitu ya. Ya siapa aja boleh. Jadi bukan kita ngebatasin yo harus pakai bootleg yang main sini, enggak. Tapi semua kita nggak ngeliat merek. Karena ngerasa ada diskriminasi di situ. Oh, gue dulu sama Fiksi ributnya kayak apaan tahu. Sekarangnya akrabnya minta ampun. Oh, tapi sekarang, tapi akhirnya good ending dong. Akhirnya good ending. Oke. Apa? Itu boleh ceritain. akhirnya good ending. Fiksi kalau kau nonton nih. Dulu kalau di Kaskus Nobunaga Type R bagian mini RC. Ya gitulah pokoknya intinya dulu ribut di Kaskus terusnya bikin komunitas bootleg sendiri. Akhirnya lama-lama pindah ke Facebook gitu ya. Nah dari zaman di Kaskus itu gue punya toko join sama temen dan terima commission work. 2007-an juga sih. Apa? Toko Gundam. Namanya? AND Toys, M Toys di Greenfield. Masih ada sekarang? Ya udah nggak ada. Waduh. Temen gue meninggal di 2012-an ya. Tadi itu 2012 kalau nggak salah ya. Di tahun-tahun segitu deh. Temen gue tuh meninggal. Ya akhirnya gue jalan sendiri. Itu. Berjalan dirinya dengan workshop ini? Workshop. Tadinya di toko itu ada toko Gunpla, toko action figure, Gunpla segala macam. Terus ada workshopnya. Don Plamo Workshop kalau nggak salah. Itu dari tahun 2007 sampai 2012. 2000 begitu Adi nggak ada. Sebenarnya sih dari 2010 gue udah mulai misah ya karena adiknya udah mulai sakit-sakitan kan. Akhirnya dia udah lu tenang aja, lu nggak usah ngurusin toko kita tutup aja biar workshop gue tarik ke rumah gue. Gitu. Dulu workshop gue itu tempat kursus sebenarnya. Oh, workshopnya tempat kursus juga. Kirain buat kursus pribadi doang. Enggak, jadi tempat kursus. Lo mau belajar bikin Gunpla di kita. Nah, gue ada gurunya nyari dari sana sini ada gue juga ngajar gitu kan. Lama-lama ya dari situ mulai terima commission work kan segala macam. Ya begitu 2012 gue berhenti kerja kantoran. Full time di workshop. Udah gitu aja. Ada poin menarik sih, jujur gue baru tahu kalau dunia workshop painting gini tuh juga menerima kursus, maksudnya ngajarin. Soalnya selama ini karena konsep awalnya Don Waskito Paint Workshop itu, Don Plamo Workshop itu tempat kursus ngecat bukan commission work. Commission work justru sampingan. Justru basicnya malah tempat buat ngajarin lah gitu. Iya, tempat ngajarin orang ngegundam. Kirain ya kan sejauh ini kan semua workshop ya, gue ngomong bukan cuma di dunia Gundam ya, kan di RC pun ada painternya yang kita hire untuk ngecat body, terus model kit, military. Ya selama ini yang gue tahu cuma terima job doang, nggak ada. Oh, gue buka kursus, lu boleh sekolah mau. Iya, karena dulu emang nggak ada memang. Oh, dulu emang ada bener ya? Emang nggak ada. Makanya gue buat. Gitu. Oke. Makanya gue buat, jadi lu bisa belajar ngegundam di situ. Di kita ada tempat space lumayan gede tuh. Sempat berantakan dulu pas banjir gede tuh 2000 berapa ya, lupa gue. Banjir. Ada banjir dalam Jakarta gede tuh. Oh enggak, maksudnya tempatnya di dalam mall bukan? Enggak, di Greenfield. Perumahan. Perumahan Greenfield, ada ruko Greenfield tuh. Oh iya. Gue kira dia mall banjir gitu. Ada sih mall banjir ada. Gue tanya kan sama teman gue, di gimana di? Aman. Kita kan posisinya di lantai 3. Lantai 1 sampai lantai 2 itu tempat bokapnya Adi, lantai 3 tuh tempat kita. Nah jadi lantai 3 aman di? Aman. Banjir nggak banyak? Nggak banyak. Semana? Sebetis doang. Oh aman lah, gue bilang kan banjir sebetis. Tapi di lantai 2 Don banjir sebetis. Untung barang-barang di lantai 3 semua, akhirnya dipindah-pindahin semua barang ke lantai 4 sama ke atap. Itu banjir gede Jakarta tahun berapa ya? Lupa. Iya, seluruh Jakarta kerendam itu. Iya, seluruh Jakarta tuh kerendam. Tahun 2000-an awal sih itu kayaknya. Iya, 2010-an sih ingat gua kalau nggak salah ya. Dulu kan siklus 5 tahunan tuh, ingat nggak? Iya. Ya pasti siklus 5 tahunan pasti Iya. Dulu ada siklus 5 tahun 2010 kalau nggak salah sih. Karena gua masih kerja di Nokia dulu. Jadi gua ngomong sama Adi, aman Don, aman. Rumah lo aman. Rumah gue cuma masuk sebetis di lantai dasar, oke. Terus toko gimana toko? Aman, toko juga sebetis. Oh ya udah, tapi lantai 2 Don sebetisnya. Anjir, 2 meter. Terus lo keluar masuk toko gimana? Kayak berang-berang gitu. Gimana sih? Parah tuh, emang daerah situ parah sih kalau parah, itu kenanya dulu parah banget dia. Parah.
Lo kebayang ruko lantai 2 sebetis dong. Lo kalau mau lewat gimana? Tadi tingginya 3 meter minimal kan? Iya. 3 meter. Dan rukonya kan bukan ruko lantai yang lantainya nggak pendek gitu, tinggi gitu. Nggak standar tuh 3 meter, standar Iya. tinggi. Iya benar, 3 meter. Ya begitu deh jadinya, gue ketawa-ketawa aja. Berarti perjalanan seorang Don Waskito ini sebenarnya udah ada minat dari SMP. Iya, sama seperti semua orang yang hobi kayak kita gini gitu ya. Nggak, banyak juga yang berubah, jangan salah kan. Oh, banyak yang Iya, berubah. jadi tadi kan sempat ada suka mini 4WD kan. Oh, iya. Kesini aja udah berubah sebenarnya. Kan beda itu. Sebenarnya gini, bukan berarti gue nggak pernah nyobain hobi yang lain ya. Nyoba hobi yang lain tuh tetap nyobain, tapi baliknya ujung-ujungnya yang balik lagi ke dia lagi gitu. Yang pernah Skill coba model. hobi apa? Semua. Ya, boleh sebutin. Hobi berantem, Iya. hobi pacaran. Enggak ya? Hobi kayak Arsi, gue main Arsi. Oh, Arsi Arsi main. gue join di komunitas dulu di Monas tuh. Tahun Oh iya, 2000. Monas tahu. Iya, iya. Monas Arsi Sempat Community. Terus gue main apa lagi ya? Macem-macem lah. Yang mainan nih ya, mainan. Ya, vape main. Gue kalau mainan, kalau figur-figur gitu kan gue nggak suka figur-figur cibi-cibi gitu, gue nggak suka. Figur, action figur apa yang Figur statue gitu yang cewek-cewek gitu gue nggak suka tuh. Kan. Oh, waifu-waifuan. Waifu-waifuan gue nggak suka tuh. Tuh Dipta tuh yang suka tuh. Coba? Dipta. Dipta. FYI, Dipta itu salah satu tim kita di Don Waskito Pen Workshop. Ya, gue perlu ngingetin sebelumnya. Disclaimer, Don Waskito Pen Workshop itu ownernya gue. Oke. Tapi isinya nggak cuma gue. Oke, tim lah ya. Ada tim. Gitu. Jadi kita bukan kerja sendiri, tapi kita kerja tim. Ada 3 orang. Ada gue, Dipta, sama namanya satu lagi Herga. Herga. Oke. Gitu. Oke, berarti ya itu dia makanya sebuah tim ya emang sih sebuah pekerjaan besar itu nggak mungkin hanya dikerjakan oleh one person only. Yes. Itu nggak mungkin. Andaikan one person pun pasti ada orang-orang di belakangnya ya Yes. mensupport itu. The concept is still mine. Artinya semua keputusan, semua apa ya? Semua keputusan yang berhubungan dengan seninya, berhubungan dengan pewarnaan segala macam itu mostly keputusan gue. Gitu. Jadi tetap karena namanya tetap Don Waskito Pen Workshop Iya. gitu ya. Jadi tetap yang orang yang bertanggung jawab atas hasilnya tetap ada seorang Iya, Don. tetap gue. Iya. Oke, Gitu. iya. Tapi yang kerja di situ ada nggak boleh dilupain gitu. Tim gue tuh ada banyak, ada 3 orang gitu. Jadi including gue ya. Dulunya ada 4 orang justru. Oke, ya, oke. Tapi tetap hasil karyanya tidak mengurangi kualitas dan lain-lainnya. Iya, begitu. Yang Kita berusaha seperti itu. Menjaga kan. Oke, itu yang menarik ya. Jadi bahkan seorang Don Waskito aja yang kita tahu sekarang painter itu pernah main mini 4WD, hal yang menarik satu. Iya. Tapi main tempat serius kan balapan kan? Balapan. Itu maksudnya sempat ada peralihan hobi, bukan cuma sekedar punya dipajang gitu enggak. Kalau itu sih Enggak. gue mungkin nggak mau ngomongin. Kolektor itu namanya. Ya kolektor. Tapi ini kan sempat dimainkan, sempat ikut lomba, sempat serius lah gitu Iya, kan. iya. Itu ada namanya peralihan hobi gitu loh. Bener. Nah itu Tapi RC gue nggak ikut lomba sih, ikut komunitas aja. oh ya berarti kan RC gue kalau bahas tadi tuh Iya, yang iya, mini iya. 4WD itu poin ini menariknya. Makanya dia bisa ada pengaruhnya nggak? Ada efek positif nggak lo dari main mini 4WD itu hasilnya ada kesininya gitu loh? Ada sesuatu yang mempengaruhi atau menginfluence Dari segi ngerakitnya sih. ngerakitnya? Karena gini, mini 4WD gimana pun juga kan harus dirakit. Ya. Ingat ya, mini 4WD kan dapat selalu dalam bentuk runner gitu. Justru yang menarik sama gue adalah saat ngerakitnya justru. Sama pas balapan, nyeting balapan. Mesti pakai part apa biar stabil Iya, gitu kan? gitu. Ya. Karena gue main mini 4WD kan sebenarnya dari SD dan itu udah ikut sama bokap gue juga gitu. Bokap gue, kakak bokap gue. main juga berarti. Bokap main juga gitu. Jadi sampai punya track sendiri di rumah kan. Berarti cuma udah serius sebenarnya. Iya. Udah bukan cuman main Iya, doang. dari SD udah niat gitu. Maksudnya udah niat. Karena bokap ikut. Oke. Ya, tapi kalau ya gitu lagi, balik lagi gue lebih enjoy itu ngerakitnya sih. Ngerakit dan nguliknya. Ngerakit dan nguliknya. Yes. Nah, berarti ada hubungannya dong dengan ini kan juga ada customnya kan? Maksudnya Yes. yang gua tahu ilmu sekilas nih gua baca dari ngerakit itu nambah part di mini 4WD itu pengaruh ke custom ini juga. Otomatis. Ya itu berarti ada influence-nya gitu berarti ya. Ya. Tapi gini, influence-nya ada tapi besar nggak?
menurut gua enggak Enggak. gitu. Basic Karena terlalu basic dan terlalu beda. Beda antara lo nge-custom Gunpla scale model sama lo nge-custom Mini 4WD karena memang jalurnya beda gitu. Kalau gue pribadi, kalau ditanya Don punya hobi apa lagi, banyak gitu. Karena ini sudah jadi job gue harus punya hobi baru. Gue nggak bisa hobi ini lagi. Kalau ini menjadi hobi, gue akan terlalu idealis. Oke, bentrok. Paham. Itu yang bikin banyak workshop tuh berantakan. Karena mereka mempertahankan idealisme mereka. Sedangkan commission work itu harus ikut kemauan klien. Iya. Kalau punya idealis susah tuh. Iya, kalau Ngelawan, idealis lu ngelawan tinggi customer. gitu ya itu susah. Lu nggak bisa ngelawan customer. Gitu. Tapi lu tetap harus punya bisa ngontrolnya aja. Kalau hobi gua masih di Gunpla gitu, gua enggak susah banget. Satu, susah waktunya, dua, idealisme gua pasti tinggi. Gitu. Benar juga tuh, benar. Jadi itu adalah nasihat yang berharga banget tuh ya. Jadi kalau terlalu idealis dalam sebuah pekerjaan malah menghancurkan diri sendiri gitu. Ada bisa diuntungkan, bisa menghancurkan. Kalau gua kebetulan nggak menguntungkan. Kalau gua karena gua tipikal kalau udah idealisnya tinggi. Gitu. Ada orang yang idealis tinggi tapi mereka bisa ngontrolnya jadi bikin karyanya bagus dan kliennya pasti mau. Contohnya ya, Adrian Damar. Tahu Adrian? Ada Adrian Damar orang Temanggung. Itu buatannya bagus. Cisanugraha. Gua kagak hafal mungkin. Itu buatannya bagus. Mereka tetap dengan idealisme mereka gitu. Mereka dengan tetap dengan idealisme mereka bikin karya bentuknya kayak begini dan gue maunya begini gitu. Dan klien tetap ada gitu. Idealis yang dimaksud tuh seperti apa sih? Gue modif gaya gue. Oh, berarti customer membeli modifan dia dong hitungannya. Yes. Bukannya gue mau zaku gue warna orange nih misalnya. Terus menurut lu zaku kan nggak ada warna orange misalnya gitu. Iya. Jadi gue maunya warna orange, kenapa? Kan gue bayar lu, kenapa lu nggak mau ngikutin gue gitu kan? Iya, gitu. Kalau kayak teman-teman gue yang lain di commission work itu rata-rata mereka bisa ngontrol idealismenya. Kalau gue susah. Kalau gue jenis orang yang susah, makanya gue ngelepas hobi gue ganti hobi yang lain, ini jadi job. Tapi tetap passion gue. Tetap menikmati lah. Masih nikmati sekali, tapi bukan hobi lagi. Emang hobinya apa sekarang? Saya hobinya tidur, Pak. Oh, tidur. Saya hobinya tidur. Hobi yang bagus guys, tidur. Karena bisa membuat cerah ya. Hobi gue action figure. Terus hobi gue RC. RC masih? Masih. Oh, kira berhenti di Monas itu doang? Enggak lah. Kemarin balik lagi. RC apa? RC car lah pasti. Enggak, maksudnya off-road, on-road? Off-road. Main di mana? Main di rumah mertua. Oh, Jadi kebetulan rumah mertua gue tuh daerah Cisauk itu masih banyak tanah luas. Oke. Dan di belakang ada sirkuitnya MHT. Tahu MHT nggak? MHT pernah dengar tapi gue belum pernah main di Cisauk kan. Dulu toko dia tuh di Mall Ambassador. Kebetulan gue kerjanya di Mall Ambassador dulu kan. Oh. Jadi gue sama MHT dulu suka main gitu. Gitu. Nah sekarang ada tracknya MHT, belum gue coba aja sih. Cuma gue masih enjoy bashing di tempat biasa aja. Apa main apa? Monster, Boogie? Monster sama Trugi. Monster sama Trugi. Yang murah-murah. Guys, murah guys, dengar. Yang murah-murah. Lu sekarang gini, kita melenceng dari ini ya. Gitu. Kalau RC mahal, mereknya jelas dong. Oh ya, oke. Tahu dong mereknya apa? Gue nggak bosan nyebutin. Sebut apa sih? Oke. Kalau gue main RC yang sekarang kayak apa? Dari dulu yang gue suka dari komunitas Monas itu mereka selalu memulai dengan hobi RC yang murah. Henglong, bootleg, bukan bootleg, bukan. Buatan Cina. Iya, low grade kali ya istilahnya. Low grade, Henglong, HSP. Iya. Kita modif gila-gilaan, kita hancurin gila-gilaan gitu. Ya. Bukan berarti mereka nggak mampu beli yang bagus gitu ya. Iya. Kit-kit satunya tetap aja ada yang punya Losi, ada yang punya HPI, ada yang punya Traxxas gitu ya. Tetap pada punya koleksi yang gila-gilaan. Cuma yang dimainin tetap Henglong. Karena mau dihancurin. Karena buat fun. Menurut gue jauh lebih fun sih sebenarnya. Karena lo nggak sayang banget, lo nggak sayang sama kitnya. Lo bisa pakai motor segede Alaihim, lo bisa kebut gila-gilaan, jebol ganti. Spare part banyak, spare part nggak mahal. Gitu ya. Kita drag race gila-gilaan, tuh guling-guling patah, besoknya beli spare part lagi. Ngulikin aja. Itu yang bikin gue enjoy dulu di Monas. Tapi sekarang udah nggak ada Monas ya? Monas RC Community sudah tidak ada semenjak Monas ditutup untuk umum dulu. Sempat ditutup. Iya. Bukan pandemi itu kan ya berarti ya? Dulu bukan pandemi, cuma memang sempat ditutup untuk umum. Iya.
renovasi kalau nggak Dan nggak ada pindah kemana? orang-orangnya juga udah pada pensiun sih rata-rata. Oh, kenapa ya komunitas selalu begitu ya? Lagi asik-asiknya kadang-kadang hilang gitu ya. Iya. Punya hobi lain, Iya, ada yang iya. hobinya trail gitu-gitu. Iya kayak kesenangannya singkat aja gitu. Ya, ada yang bergeser ke drone. Gitu. Iya. Ya udahlah, oke lah. Sekarang yang penting kita bahas Don ya. Oke, jadi itu perjalanan dari awal sampai akhirnya bisa sekarang. Nah, kalau sekarang itu untuk bisa ya kayak terima begitu tuh gimana sih? Misalnya kan orang ya maksudnya kalau kayak orang nih nggak tahu tentang dunia Gunpla atau model kit, nggak tahu tentang Don Waskito, nggak tahu tentang painter lainnya. Menemukan yang seorang Don yang waktu itu di kosan bandara tuh, kan ada orang seperti itu juga dong, bukan cuma sendiri di dunia ini merasakan hal itu. Pasti ada juga yang gue beli kok nggak sesuai gambarnya, bagus ya. Terus dia pilihannya kan bisa bercabang tuh, antara mau jadi seorang seperti Don Waskito atau orang yang gue ribet dong suruh siapa aja ngecatin. Nah itu gimana tuh orang bisa tahu tentang Don? Sebenarnya kebaginya dua gini, satu lo tajir, lo nggak tajir. Jadi kalau lo nggak tajir kayak gue gitu ya, lo akan sibuk ngulik-ngulik gitu ya. Lo ngulik-ngulik gimana sih caranya biar bisa bagus, cuma harus ngeluarin duitnya dikit gitu. Akhirnya lo belajar. Kalau lo punya duit banyakan dikit gitu ya, ya udah gue coba-coba sedikit lah gitu kan. Aduh capek nyuruh orang. Kalau duit lo banyak dari awal beli, jadi oke, besok-besok suruh orang aja gitu. Gitu. Ini maksudnya kan tapi dia kan ada kan pengen tahu dulu mungkin nggak, kalau maksudnya gini, bukan soal tajir nggak tajir nih, misalnya dia bukan orang tajir tapi dia daripada ngambil resiko gue cat niru kita rusak. Iya, enggak sih, itu bercandaan gue aja. Tapi gini, bercandaan gue aja masalah duit. Tapi gini, ngecat Gundam tuh nggak mahal sih sebenarnya. Jujur aja ya, ngecat Gundam tuh nggak mahal. Waktu lo yang mahal. Yes, benar banget. Ngecat Gundam nggak mahal, waktu lo yang mahal. Jadi tinggal seberapa banyak waktu lo. Ada orang yang punya banyak waktu, mereka akan lebih ke seneng ngulik-nguliknya sendiri, nyoba sampai bisa gitu ya. Ada orang yang nggak punya banyak waktu gitu ya, mereka berkompensasi dengan yang lain, contohnya uang. Ya mereka, ya udah gue pengen punya koleksi gue bagus. Gitu. Jadi gimana cara koleksi gue bagus ya, kompensasinya yang lain. Wah, karena mereka nggak punya waktu. Iya maksud gue gimana cara biar bisa menemukan Don Waskito ini? Gue mengarahkannya misalnya Don Waskito ini sudah ada di mana sehingga ada orang awam bisa tahu Don Waskito dan dia. Kalau join komunitas sih gitu ya. Kebanyakan klien gue itu menemukan gue dari apa ya, mulut ke mulut sih. Mulut ke mulut. Karena itu lebih efektif. Gitu, bukan karena gue seorang juara, bukan karena gue jago banget, yang lebih jago dari gue banyak. Cuma gue selalu berusaha untuk profesional. Untuk profesional itu maksudnya? Urusan pekerjaan ya gitu ya. Karena seperti gue bilang tadi, ini bukan lagi hobi gue, tapi sebuah job. Gitu. Maksudnya jadi lu fokus kerja aja, urusan marketingnya itu kayak mungkin dari mulut ke mulut itu? Enggak juga sih. Gini, penjelasannya lo salah nangkepnya. Gini. Saat gue merubah ini dari hobi ke sebuah profesi, gue harus all in. Ya, setiap pekerjaan yang gue lakukan gue harus 100%. Itu dalam arti including marketingnya, time managementnya, termasuk skill upgrade-nya gitu. Ya, terusnya termasuk timnya, terusnya termasuk pengembangan segala macamnya, termasuk maintenance-nya ke kliennya segala macam itu tetap harus dilakukan gitu loh. Begitu dia berubah jadi profesi, lo harus punya list yang to-do list-nya apa aja gitu. Nah, including sebagus apa marketing yang lo lakukan gitu ya. Sejago apa lo menang juara gitu ya. Kalau mulut ke mulut itu jauh lebih efektif. Gimana caranya biar mulut ke mulut tetap baik? Itu dengan menjaga profesionalitas. Profesionalitas itu dengan pekerjaan, cara bekerja dan hasil segala macam. Oke. Ada grafik di mana gini, semua kalau kata-kata bokap gue yang gue inget ya, semua orang bisa jago. Semua orang bisa bikin Gunpla bagus. Bisa gue bikin gitu. Bisa, silakan bikin. Lo bisa bikin 100 tahun nggak? Bagus semua. 100 tahun. Oh, maksudnya dalam setahun bikin 100 mock kit. Bagus semua. Quantity. Nah, bukan quantity tapi lo jaga kualitas lo.
Lo jaga kualitas lo nggak perlu meningkat drastis gitu, lo tiba-tiba jago banget gitu ya. Tapi lo cukup biasa aja tapi stabil. Ya berarti dengan menjaga kualitas pekerjaan itu tetap sama atau lebih bagus. Yes. Iya kan? Sama atau lebih bagus, lo jaga stabil jangan sampai ngedrop. Lo jaga gitu ya, profesional, jaga ketepatan waktu lo nyerahin kit ke klien, ketepatan waktu pengerjaan segala macam. Penting tuh, janji nggak tahu. Iya, gitu kan. Banyak orang yang suka terlena di situ. Nah, terus manajemen keuangannya gitu ya. Sama seperti semua bisnis gitu ya. Karena gue bilang saya udah jadi profesi, kita harus profesional. Kalau manajemen keuangan sih ya itu emang standarnya lah, tapi yang penting itu adalah soal berapa lama selesai, gitu kan? Estimasi waktu kan, karena gue udah biasa ngerjain kit, gue bisa estimasi. Waktu lo antrian segini, ntar pengerjaan segini, gitu. Jadi dia bisa tahu. Di gue ada listnya, jadi lo harus. Nah, yang balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana orang nemuin gue? Biasanya dari komunitas, dan komunitas itu mulut ke mulutnya kencang. Oke, berarti itu poinnya adalah tetap mengandalkan untuk power of mouth to mouth, dan itu kalau si penyuka ini berarti dia yang mau mulai main ini berarti dia harus tetap gabung ke komunitas dulu untuk bisa menemukan Don Waskito. Iya, begitu lo udah berkarya terus-terusan gitu ya, dan lo di komunitas juga rajin gitu, dan lo punya karya lo ditaruh di mana-mana, lo googling nama aja langsung muncul. Betul. Gitu. Atau lo buka IG gitu, cari-cari hashtag Gundam gitu ya, ntar juga nongol kok siapa aja yang jago-jago. Oke. Kalau nama gue belum tentu nama gue ada. Iya, pasti ada. Cuma kalau lo cari itu ntar muncul siapa aja, dan siapa aja yang terima commission work juga nongol. Oke. Kalau gitu sebelum kita lanjut ke yang lebih seru lagi, kita nikmatin dulu minumannya. Gue pikir tadi pajangan. Aus gue. Oh, buset. Pajangan. Ini kopi dari hati, guys. Jadi ya emang disediakan kopi ini dari kualitasnya juga oke banget, dan tentunya sesuai namanya kopi dari hati, kita bisa ngomongnya dari hati ke hati. Karena asik. Enggak banyak kan orang yang tahu tentang kisah the past of Don Waskito. Kalau udah nangis di dari hati. Nangis. Oke, mari kita nikmati dulu. Kopi gue warnanya pink ya. Oh iya, itu apa itu? Itu apa itu? Berhubung gue nggak minum kopi, jadi gue pesannya red velvet. Wih, baru tahu gue. Gimana? Wih, enak loh. Kayak red velvet beneran. Bisa bikin lebih semangat lagi kita ya? Iya. Bisa bikin makin melek lagi? Melek sih enggak ya, karena bukan kopi. Bukan kopi. Tapi seger. Bisa ngomongin lebih detail lagi gitu maksudnya, ya kan? Ya, gimana pun juga kopi dari hati ini sudah menemani podcast gue, sehingga gue juga semangat. Karena semangat itu ada dua. Semangat untuk mendengarkan, dan semangat untuk bercerita. Mengupas. Oke. Ya. Enak. Langsung jreng lagi. Tadi gue dengarnya serius gitu yang sampai gue mengamati banget. Seperti gini ya. Soalnya gue juga baru tahu kan. Sekarang ya siapa sih yang tahu sedetail itu? Mungkin hanya segelintir orang, contoh kayak fiction itu mungkin yang tahu ya. Iya. Kalau orang-orang baru sekarang kan taunya kan cuman Don Waskito Pen Workshop ya. Itu udah terkenal aja, ya kan? Tapi kan justru ada podcast ini tuh karena mau menjadikan konten ini sebagai sejarahnya seorang Don Waskito terekam lo di sini gitu. Kalau dulunya kerjanya berantem lulu di forum. Apa tuh namanya dulu keyboard warrior ini keyboard warrior kan? Jadi gitu keyboard sampai warrior. Akhirnya gue ketemu langsung sama fiksinya. Fiksi percuma gue marah-marah sama lo. Kenapa orangnya imut lagi? Fiksi itu ya orangnya imut. Iya, orangnya too adorable to hate. Oh. Nah, jadi astaga fiksi. Ngapain gue ribut sama lo, tau lo begini. Jadi gini, kalau fiksi itu kalau ngetik, kalau lo nggak kenal orangnya, fiksion itu lo nggak kenal orangnya, lo sebel banget ngeliat, bacanya sebel gitu. Tapi kalau lo udah kenal orangnya gitu, lo baca tulisan dia yang begitu, lo nggak sebel lagi, lo ketawa-ketawa. Contohnya apa sih? Contohnya coba contoh. Duh, susah ya. Karena lo harus ngebayangin fiksion dulu, lo harus tahu fiksi. Kayak misalnya lo lagi kasih karya lo, dibilang, ini ya gitu. Itu kurang lo. Lu tau nggak kalau itu bagusnya ini nih? Lu pernah tahu Sheldon Cooper kan? Sheldon Cooper, Big Bang Theory. Oh, Big Bang Theory gue tahu. Sheldon Cooper gue nggak tahu apa. Sheldon Cooper, Big Bang Theory itu sitcom dari Warner kalau nggak salah ya. Cerita tentang
gig gitulah. Gitu. Gig. Oh gig. Nah, gig. Nggak tahu. Kalau lo nggak tahu ya, tapi kalau yang sini ada yang tahu gitu, lo ngebayangin fiction itu adalah Sheldon Cooper. Seorang yang jenius, cuma agak aneh aja. Anehnya itu. Ya fix ya. Silakan komen. Gue dulu dengerin dulu. Sama satu lagi gue ada murid. Jadi gue berjalan gue itu adalah gini, karena konsep awal Don Waskito Pen Workshop itu adalah sebuah tempat belajar ya. Oke, yang tadi dijelaskan di itu ya, di workshop. Walaupun gue terima commission work gitu, awalnya adalah tetap tempat belajar. Jadi gue tetap berusaha setia gitu. Siapapun belajar di tempat gue boleh. Dan seiring berjalannya tahun banyak orang yang nanya sama gue jadi murid gue atau sekedar nanya aja beberapa gitu, dan sampai sekarang orang-orangnya udah pada jago-jago gitu ya. Boleh disebut ya? Nah, lulusan Don Waskito School ya? Ada yang beneran sempat nanya-nanya sama gue, ada yang nanya sekali, ada yang benar-benar belajar. Contohnya Dipta belajar sama gue. Terus Ilman Alis. Tahu Alis? Pernah dengar. Itu ya boleh sebut komunitas kan, no problem iya. kan, di No GFCI waktu ya. GFCI, dia mah di mana-mana ada. Ya udah. Saya pengennya sih sebenarnya nggak ada di mana-mana, cuma itu orang yang nyusahin loh. itu Ilman itu salah satunya. Terus juga anak-anak Gunplanation, dulu teman-teman gue yang belajar bareng sama gue, yang sekarang jadi kerja di tim gue itu Herga itu juga. Dulunya satu grup yang gue bilang forum di awal itu, yang pisah dari Kaskus, itu juga sekarang kerja bareng gue. Oke. Terus siapa lagi? Handewa? Tahu Handewa? Iya, dengar. Iya, Handewa juga belajar sama gue. Dia Merdeka sekarang ya? Enggak. Handewa sekarang punya restoran. Oke, ya pokoknya berarti sudah selain berprestasi juga sudah berjasa dong. Pengennya sih gitu, tapi gue nggak mau ngitung sebuah jasa ya. Kita ngomongin fakta aja. Fakta itu kan suatu hal yang nggak bisa dipungkiri gitu loh. Jadi intinya kita bilangnya berarti Don Waskito pun sudah menghasilkan orang-orang yang berkompeten di dunia Gunpla. Painter ya. Kita ngomong apa sih painter kan? Modeler ya. Ya tentunya awal mulanya kan pasti ada. Makanya ini kita penting untuk membahas titik awal mulanya, karena kalau orang taunya sekarang ya taunya udah di atas aja, taunya udah jago aja, taunya udah berprestasi aja. Nggak tahu berapa banyak kit yang udah gagal gitu ya. Iya, jadi kan ya ini gue jadi agak ngomong soal ini sih, kenapa gue belum ngomong soal itu loh. Misalnya kalau sampai ada omongan, kok jasa lu mahal, kok ini mahal, ya itu orang tidak pernah tahu berdarah-darahnya, air matanya. Bener gak sih? Gue bener gak sih ngomong gini? Masalah sekarang. Yeah. Sebenarnya itu klise kan? Itu klise. Karena semua orang yang kalau udah on the top gitu, orang kalau udah on the top, mereka nggak ngelihat perjuangan di baliknya. Itu klise. Tapi lu perlu tahu bahwa gua bukan tipikal orang yang belajar. Gua bukan tipikal orang yang mampu, dari keluarga mampu gitu ya. Jadi gue memang dari dulu belajar, berusaha cari apa-apa sendiri. Kenal orang, belajar gitu. Kenal orang, apa yang bisa gue serap dari dia gue serap. Untungnya gue nyerap lemaknya kebanyakan kayaknya. Salah serap. Ya gitu ya, kayak waktu itu ada beberapa orang yang gue nggak perlu sebut namanya sih, karena gue yakin dia kalau nonton pasti tahu lah. Berapa kali ngajarin gue gitu ya. Terus ada beberapa yang ngasih bimbingan masalah bisnis commission work. Terus ada beberapa orang yang ngasih wejangan gimana cara ininya gitu deh. Dan rise and fall gitu. Jadinya lo perlu tahu bahwa pertemanan itu nggak selamanya ada gitu kan. Kadang sekarang jadi teman, besok jadi nggak teman lagi gitu kan. Ya tapi ya itu perjuangan ya. Kita ketemu orang, karakter segala macam gitu ya. Dan itu jadi buat gue sebuah pelajaran untuk manage bisnis gue. Gitu ya. Perjalanan hidup lah ya kita bilangnya. Yes, gitu. Nah itu yang bikin. Tapi hubungannya apa dengan harga mahal? Hampir nggak ada sebenarnya. Karena perjuangan itu adalah hal yang wajib dilakukan semua manusia. Jadi kayak lo bilang kita berdarah-darah sebelumnya, semua juga berdarah-darah bos. Kenapa gue lebih sukses? Karena gue bisa jaga profesionalisme gue.
Kenapa gue lebih mahal? Karena gue lebih profesional dari yang lain. Gue kagak bilang lebih mahal tadi maksudnya kan kalau misalnya ada. Iya, kenapa gue mahal gitu ya? Karena lu nggak beli. Mahal murah itu kan relatif. Iya benar. Lu nggak beli. Kenapa harganya tinggi gitu? Kenapa? Karena lu nggak beli barang sama gue. Lu beli pengalaman gue. Ya sih. Itu poinnya. Lu beli pengalaman gue. Gitu kan? Lu beli pengalaman gue di mana yang sudah bertahun-tahun dan apa yang kita hasilkan juga gak jelek-jelek amat lah. Gitu. Terus trial dan errornya gitu lo beli ilmu gua lebih tepat gitu. Oke, itu tadi poinnya bukan itu, kayak agak salah nangkepnya gini. Kan kalau ada orang ngomong kalau kayak jasa-jasa ginian tuh kok mahal kok dulu mahal gitu kan, padahal mereka nggak tahu di balik itu ada proses yang bukan sekedar tembak harga gitu loh. Itu karena di dunia ini mahal murah tuh relatif. Bener. Karena ada stick golf waktu itu teman punya, terbuat dari emas, harganya mau 100 juta lapis emas. 100 juta stick golf dong satu, gimana rasanya? Iya, mahal rasanya. Rasanya tetap mahal. Kalau dia yang punya bilang mahal, kenapa lu beli? Ya buat dia enggak kok, ini yang murah. Jadi kan kayak salahnya di mana sih? Gitu. Jadi apa ini itu maksudnya mau ngasih tahu aja kalau kenapa ada jasa-jasa seperti ini. Kalau emang mahal, sebenarnya kalian tuh bukan lihat itunya. Ya itu tadi udah dijelasan Nata, maksudnya poinnya belum nyampe ke itu. Udah dijelaskan duluan. Berarti udah selesai tuh ya. Ya itu yang dibeli adalah sebuah hasil karya, the art ya, benar ya. Oke. Karena biar nggak poin ngomongannya lengkap, kita langsung gue tanya nih, prestasinya Don Waskito. Nggak ada. Capek juga nanya. Lu salah ngundang tamunya gue kayaknya. Berarti gue waktu itu dulu ngeliat yang di GBWC atau di mana, kayaknya bukan Don Waskito itu kayaknya. Jadi gue perlu jelaskan bahwa gue nggak berprestasi dalam arti gini. Gue ikut lomba jarang. Jarang. Kalaupun ikut nggak menang. Nah, ingat ucapan gue soal idealisme nggak? Nah, idealis gue gimana? Idealisme gue tinggi kan gitu ya. Begitu gue lomba, idealisme gue keluar. Idealisme gue keluar gitu. Dan gue kan orangnya agak-agak aneh ya. Aneh kenapa nih? Nyebut diri aneh, gue bingung ya. Nah, gue tuh agak-agak aneh. Jadi selera modifikasi gue beda banget. Jadi kalau misalnya lo ngelihat kit modifan gue yang sesuai idealisme gue gitu, absurd. Contohnya kalau lo pernah ngelihat The Beast gue pernah buat The Beast, jadi monster dari Gunpla. Oh oke. Gue bikin begituan. Kenapa? Karena gue nggak pengen punya gue sama orang lain aja. Bosan gue ngelihat panel lain lagi, tambah plate lagi, gitu kan. Gayanya siapa, Sunuhige lagi gitu. Semua orang bikinnya begitu gitu. Semua orang bikin gitu ya, gue pengen bikin yang agak beda aja gitu. Begitu gue lomba, itu yang terjadi gitu. Idealisme gue tinggi. Gue nggak akan ikutin rule lomba. Gue ikut buat begitu. Ibarat ini udah ditahan-tahan nih idealisme dari gitu ya. Begitu dikasih kesempatan lepas, dia lepasnya gila-gilaan kan. Dan jadilah tuh bis itu. Ya, itu, jadinya ngaco lah gitu kan, ibaratnya. Nggak menang, gue juga tahu nggak bakalan menang gitu ya, karena terlalu absurd. Orang lomba robot kok gue bikin monster, kan gitu. Kalau ini nih, oke. Kalau gitu, gue jadi nggak ngomong itu ya deh. Nggak apa-apa. Gue jelasin. Gue jelasin lagi bahwa it's not about, kalau untuk dalam bisnis sebuah commission work, it's not about how famous you are by doing championship. It's about how you can be consistent in every work you did. Bukan lomba lari sprint, tapi lomba maraton. Sedangkan kompetisi GBWC segala macam itu adalah sprint buat gue. Sekali set gitu. Sekarang gue tanya, 2010 juara GBWC siapa? Nah, kalau gue. Yes. 2012 juara GBWC siapa? Kalau lo nggak googling lo nggak tahu. Tapi dari 2010 sampai sekarang Don Waskito Wine Workshop tetap jadi orang kalau cari commission work. Kenapa? Karena gue cuma berusaha konsisten aja gitu. Gue buang effort gue untuk ikut kompetisi itu menurut gue agak disayangkan sih sebenarnya, karena
waktu gue bisa gue manfaatin lebih untuk cari duit, bos. Karena untuk ikut GBWC kan perlu waktu yang lama juga. Perlu waktu dan dana lebih tepatnya. Iya, gitu. iya. Sedangkan gue lebih enjoy ya daripada waktunya gue pakai buat itu mungkin gini. Karena gue udah full time gitu. Gue nggak bisa gimana ya? Gue nggak bisa kalau gue tinggalin seminggu timeline gue. Gitu. Artinya seminggu no income gue. Gitu kan? Oke, jadi ada di situ juga ya. Berarti terakhir ikut GBWC dan semacamnya, kompetisi semacamnya itu kapan? Terakhir? 2000. Sekarang udah enggak kan? Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Tapi kalau dikasih kesempatan, gue akan ikut lagi GBWC. GBWC. Kalau gue punya waktunya. Oke. Terakhir ya? Itu kenapa kalau Don ikut lomba ini yuk, kompetisi ini, ayo gitu semangat terus ngerjain tuh yuk, turun. Karena lagi ngerjain gitu, aduh job gue masih banyak yang belum kelar gitu kan. Ya gue ngerjain job gue aja. Gue ngerti perasaannya sih. Cuman maksudnya kan gini, logo Don Waskita Workshop itu brand itu gimana ngomongnya ya? Kalau kayak balap, misalnya ada balapan, kita ngomong RC lah. Ya gue maksudnya ngomong misalnya ada tim Kyoso, ada tim Tamiya, balapannya satu hari ada 10 tempat misalnya. Itu kan di mana-mana kok bisa ada tim Tamiya gitu kan. Nah, maksudnya Don Waskito itu workshop itu ada nggak misalnya dia ada lomba di sini, oh ada deh perwakilannya Don Waskito siapa gitu? Nggak ada berarti ya. Jadi benar-benar kalau udah namanya pakai Don Waskito ya is your Don gitu yang ngerjain. Oke. Kalau udah pakai Don Waskito Pen Workshop pasti gue nggak buka franchise. Niat buka franchise. Tapi lo harus training di tempat gue lumayan lama. Berapa tahun? Ya minimal setahun sih sebenarnya. Kalau lo udah, karena gini, gue ngerasain 6 bulan pun kurang. Iya sih. 6 bulan kurang. Sebuah seni itu susah. Gue ngerasain yang selalu ketemu sama gue gini. Maaf sebelumnya, tapi ini gue hanya berkata jujur. Orang yang jago di dunia online datang ke workshop gue, ketemu gue dan tim gue, cara kerja kita memang agak beda dan nyeleneh gitu. Maksudnya ini jago di dunia online itu apa? Ngechat? Misalnya ngecat jago ya, modeler jago gitu ya. Di dunia, gue tahu online ya, karena dunia aslinya juga jago ikut kompetisi segala macam. Tapi begitu ke workshop gue, kita ngobrol, kita ngechat segala macam gitu ya. Dia mau kerja di tempat gue misalnya gitu ya, skillnya kurang. Kayaknya gue jadi inget omongan itu deh. Sorry gue ngomong nih, Chef Juna waktu itu ngomong di podcastnya dari Kobuzier. Jadi dia bilang, gue nggak nonton justru. Iya, gue ngasih tau. Poinnya kayak begitu tuh. Banyak orang yang ngakunya chef, cuman dia nggak ngerti definisi chef. Begitu dia masuk ke chef tuh yang ngadu itu. Master Chef. Ya. Itu ya skillnya nggak ada apa-apanya. Padahal dia di luar itu kayak jago gitu. Iya. Biasanya begitu sih. Gitu. Begitu masuk ke workshop gue akan menilai orang ini masih kurang gitu. Entah kurang dari segi disiplin, bisa bukan dari segi skill aja gitu ya, tapi dari disiplin, pengerjaan gitu. Karena bukan gue ngejelekin orangnya, tapi gini, lu kerja masih menjadi sebuah hobi, sedangkan tempat gue udah jadi profesi. Profesional lah itu ya. Ya. Lo harus bisa ngeset timeline, lo ngecat harus bisa cepet dan bagus. Beda, kalau lo ngecat bagus banyak yang bisa bagus. Tapi cepat dan bagus itu susah. Gitu. Zero mistake, gitu kan. Itu lebih susah lagi. Karena kalau lo hobi cuma ngerjain setiap weekend atau malam-malam doang iseng gitu, nah beda dong gitu. Tekanannya nggak beda tuh ya? Tekanannya juga beda. Customer, udah belum? Lama loh. Punya gue udah belum? Udah gitu. Bos gimana? Ya terus video udah diedit belum? Belum bos. Video. Iya video YouTube misalnya. Kan video YouTube gue kan itu channel gue lebih primary untuk sarana klien gue ngelihat progres atau review itunya mereka gitu. Buat bukti nih kalau lu punya lu gue kerjain nih gitu. Iya gitu loh. Bukan ngajarin tuh tutorial. Iya tutorial ada sih, cuma nggak belum ini. Banyakan adalah review untuk dokumentasi buat klien gue gitu. Jadi YouTube gue tuh kebanyakan begitu. Makanya gue nggak ngejar terlalu ngoyo sih. Gitu. Jadi sekedar tempat dokumentasi. Udah oke, balik berarti terakhir itu ikut GBWC kapan? 2000 berapa ya? Lupa gue. Pak Ijo tuh 2000 berapa nih? 16? Enggak dong, 15 aja ini. 15 itu Taiketsu. 14-an apa 13 gitu. 2013 udah lama juga dong ya. Iya, udah lama banget.
Berarti sejak itulah mulai udah pokoknya fokus profesional sebagai painter. Sebelumnya sih juga tetap fokus gitu, tapi nggak emang gue dulu waktu itu ikut pun juga karena nggak mau, tapi ada salah satu klien gue sponsorin, Don, gue beliin kitnya, lu gue bayar, lu kerjain nih, ikutin lomba. Dan customer langsung Dan customer gue gitu ya, gue nggak bisa dong nolak. Iya. Ya udah deh, ya udah gue kerjain gitu. Bebas nih, bebas asik. Asik. Oh ini tuh bebas asik ya. Kalau udah ditentuin Jadilah kan, wah udah set. Udah nih gue balikin kitnya, enggak buat lo aja, oke. Tapi dia bayar. Tetap dibayar. Tetap Itu dibayar. customer yang patut dilestarikan. Itu klien gue yang paling unik. Oke, berarti sejak lama itu dan nah itu sampai sekarang berarti hanya fokus ngajar. Terima commission dan ngajar. Ada ngajar nggak sampai saat ini? Kemarin itu kan kita mulai jalan lagi kursus tuh, basic building dan basic painting. Ntar mau masuk intermediate painting tapi terus pandemi kan. Jadi kita nggak bisa ngadain. Kalau pandemi berarti stop itu? Pas pandemi stop karena kan nggak bisa lo ngajar. Gue nggak suka ngajar online. Gue nggak suka ngajar online. Iya. Gue lebih seneng lo by one sama gue atau tim gue gitu ya. Gue bisa ngajarin lo secara langsung, jadi lo nggak ada salah mengerti gitu. Apa yang lo baca dan apa yang diucapkan itu kan beda kan? Iya. Lagi pula ini ya ngasih taunya juga beda. Ini misalnya nih, CT gini hasilnya mesti kayak gini nih gitu. Betul. Iya, gue ngerti sih, gue paham gitu. Nah itu kenapa gue lebih prefer gue ketemu langsung sama siapapun yang belajar sama gue. Ngajar offline kan? Ngajar offline. Nah itu kebetulan pandemi harus tutup dulu. Nanti kalau pandemi sudah tenang, sudah lancar, sudah kita bisa buka lanjut lagi intermediate painting, kita lanjutin dan kita buka lagi yang basicnya lagi. Berarti sampai sekarang pengajaran masih ditutup? Masih ditutup. Tapi commission udah mulai terima? Commission sudah nggak pernah berhenti kalau commission. Oh, nggak pernah berhenti. Berarti efek pandemi nggak ngaruh lah ya kalau gitu ya? Oke, good. Setidaknya. Beruntungnya kami gitu ya, kita Don Weskito Paint Workshop itu punya klien hebat-hebat. Jadi thanks God gitu ya, job kita masih ada. Gitu. Itu tak terlepas dari sebuah power of mouth to mouth dan prestasi dong tentunya dong. Karena gini, kita diuntungkan dengan antrian kita sebenarnya. Antrian? Jadi sistem di Don Weskito Paint Workshop itu lo ngantri bisa setahun baru kita dikerjain. Setahun. Jadi kalau misalnya gue sekarang nih beli kit, tolong kerjain. Iya, kemungkinan setahun besok baru bisa dipegang. Gila guys, itu waiting list berarti ya? Waiting list. Berarti pandemi setahun pun masih aman ya? Kemarin kita terselamatkan oleh itu sebenarnya. Iya. Setahun lu gila waiting list buset. Bukan karena banyak ya, tapi yang dikerjain terlalu rumit. Iya, maksudnya waiting list itu kan macam-macam ya. Maksudnya antara emang durasi pekerjaan, ya kayak begini nih. Coba boleh diceritain singkat nggak tentang barang yang di depan ini tuh koleksi Don Weskito atau berapa lama pengerjaannya? Ini tuh Sazabi busnya Sazabi yang third party ya. Jadi ini pengerjaannya sebentar nih yang ngerjain Dipta. Ini yang ngerjain Dipta, konsep warna juga dari gue, tapi semuanya Dipta. Ini pengerjaan 2 minggu ya? 2 minggu ya? 2 minggu kayak begini? Iya. Set. 2 minggu kelar. Kalau gue yang ngerjain mah nggak tahu kapan kelar ini mah. 2 minggu kelar, kita pakai satin color. Satin color 2 tone ya. Perhatiin nggak merahnya 2 tone. Merahnya jadi 2 tone. ada 2 macam merah. Nah, agak terang sama gelap ya. Gue ngeliatnya gitu doang, agak terang sama gelap. Ada 2 tone. 2 tone warna merah gitu. Jadi nggak cuma 1. Wih. 2 minggu guys. 2 minggu. Kalian bisa berapa lama nih stay gini? Jangan dia bilang 1 jam ya, awas. Ada yang bisa ngerjain lebih cepat gitu. Ya berapa lebih cepatnya maksudnya 1 jam nggak mungkin dong. Seminggu misalnya. Seminggu ada. Bisa kalau lo niatin bener seminggu kelar sebenarnya. Masa sih? Iya. Tapi ya setiap hari ya. Iya setiap hari dan kalau kita kan jam kerjanya tuh cuma dari jam 9 sampai jam 5. Office hour lah gitu. Office hour dan Sabtu Minggu libur. 2 minggu itu udah termasuk itu berarti? Yes. Office hour dan Sabtu Minggu libur? Yes. Ya masuknya cepat kalau cepat. Ya kan cepat untuk kayak begini loh ya. Karena ini kan scale model jatuhnya. Scale model tuh cepat ngerjainnya kecuali lo ada request khusus.
efek segala macem, atau ada request khusus kayak Hendarto, lo tau Hendarto nggak? Iya, Hendarto pamannya request. Dan kerjain sebulan ya. Oke, gue bikin 2 minggu ya. Jangan kata dia. Sebulan. Kenapa? Budgetnya nggak ada. Oh, berarti dimundurin dulu sebulan. Oh, ada bisa ngatur gitu juga ya? Yes. Masalah gue baru bisa bayar tanggal sekian, jadi selesai berapa lama? Itu contoh aja. Kalau di kita tuh enaknya gini. Antrian kan panjang ya. Antrian panjang, waiting list panjang. Jadi barang datang, lo bayar DP 50%. DP 50%, gue belanjain buat keperluan kit lo. Antri tuh. Anggap lu sekarang bayar, gua anggaplah ngerjain misalnya 1 juta nih. Misalnya 1 juta. 1 juta kan kalau, 1 juta mahal ya gitu. Ngerjain HG 1 juta, mahal nih. Tapi HG apa tuh? Misalnya HG 1 juta. Biasanya sih 2 juta. Ya kan HG tergantung dulu kan. Iya. Kalau yang rumit ya iya wajar, pantas. Enggak, HG kecil aja. Minimum order kita 1,5 sekarang. Oh, ada minimum ordernya. MO, iya. Itu mau HG, mau SD, mau MG. Oke, itu boleh tuh ntar di set tuh. Ya, jadi apa ya? Misalnya lu ngerjain nih berarti 1 juta, misalnya 1 juta nih ya, hitung bulat aja gitu. Lu bayar 500 dulu. Anggaplah lu dapat cepet 6 bulan waiting list. 6 bulan berikut. 6 bulan cepet tuh ya, 6 bulan cepet. 6 bulan. Bisa 3 bulan kalau kita lagi emang lagi kosong. Kalau lagi penuh ya bisa sampai setahun. Tapi kalau misalnya lagi kosong atau pengerjaan cepet gitu ya. Kit-kitnya cuma MG aja gitu ya, cepet tuh kan. Berarti dalam 3 bulan ke depan lo baru bayar gopeknya lagi. Oh, iya. Saat kita selesai, baru lo bayar 500.000 lagi. Gak berasa bos, bener Iya, kalau itu mah iya dong. Kalau ada waktunya. Iya, lu nyicil 2 kali dan jedanya jauh gitu. Kalau lu mau, dan selagi nunggu gue cicil juga deh gope 200, boleh. Bisa juga gitu. No, kan ada juga yang nggak mau kecil-kecil duitnya hilang duluan gitu. Iya, kalau gue mau aja duit. Jadi intinya untuk pembayaran fleksibel guys. Ya, jadi sebenarnya harga segitu tergantung kan. Iya, makanya tadi kan lo bilang kan, mahal tuh relatif lah. Gitu. Ya kalau emang dalam sehari harus bayar segitu mahal, tapi kalau udah bulan-bulanan ya kagak berasa. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kalian kredit motor mobil coba liatin. Harga motor berapa di kredit, jatuhnya berapa kan? Nggak pakai bunga lagi gitu. Oh iya, nggak pakai bunga. No interest. Jadi emang riba katanya, jangan. Jadi emang pada apa-apa kita dengerin dulu gitu ya, jangan dulu, sebelum kasih tahu harga udah antipati gitu kan. Ngechat HG kok 1.500.000 mahal banget. Lo mau naik haji? Pengen gue naik haji, bener. Pengen gue naik haji. Tapi bukan karena itu gitu. Tapi karena you're paying for my experience, years of experience. Oke. Ya, ini ya kan ini ngoreknya baru 45% kayaknya nih. Nah, oke lah, ini kita ngomong singkatnya ini. Planning ke depannya, ya let's say setelah pandemi selesai. Ya, kita ngomongin future plan. Sebuah Don Waskito workshop. Apa? Kira-kira bayangan yang perlu disampaikan ya, mungkin selain masalah waiting list tahun itu itu future plan juga. Ya. Okay. Kita berusaha percepat kok. Sekarang kan karena dulu kan sampai setahun itu rata-rata karena gue cuma berdua Dipta. Nah gitu. Dan sekarang udah ada Herga. Ntar mudah-mudahan kalau bisa tambah sih tambah lagi ya. Jadi waiting list dipersempit, diperpendek. Itu satu tuh ya future plan-nya gitu untuk memperpendek. Future plan-nya ya gitu, memperpendek waiting list karena kasihan gue juga nggak tega. Iya. Terus? Tapi ya begitu gitu. Karena gue nggak mau nyerahin karya tuh terlalu terburu-buru. Ngerti itunya paham, cuman dari sisi misalnya kayak gue tadi kan setahun gitu. Setahun gitu. Okay. Tapi setelah setahun gue jamin lo puas. Oh ya pasti, kalau nggak gue nggak kasih lo dong. Iya. Terus future plan gue adalah workshop pelatihan pengecatan juga lanjut lagi kan? Setelah pandemi ini lanjut. Setelah pandemi kursusnya lanjut lagi. Kedua, berusaha memperpendek waiting list, kursus lanjut lagi. Gue pengen punya tim khusus kursus, jadi tim yang khusus ngajar kursus dan preparing segala macam, gitu di luar tim chat gue. Terus ada satu lagi, gue pengen punya sebuah tempat, nih jauh ya, depannya jauh banget nih. Ya, gue pengen punya tempat di mana modular bisa ketemu, bisa sharing ilmu. Apa gimana tuh? Modular ketemu, sharing ilmu.
ketemu dan sharing ilmu. Nah, tempat kita share aja gitu. Gue pengen tempat di mana semua orang yang hobi Gunpla bisa sharing masing-masing. Nggak online. Jadi bisa dibilang kayak gathering point. para modeler. Jadi gathering point aja gitu. Gathering point. Jadi siapa aja bisa datang ke situ, bisa ngobrolin soal Gunpla, bisa ngechat, bisa belanja, bisa makan, minum gitu. One stop. Sebuah tempat. Don Waskito Place. Don Place. Iya. Kok gue jadi inget nama Final Fantasy Don Place sih. Don Palace. Itu nggak pernah. Apa tuh Don Palace? Ya si Tifa nyasar itu. Iya. Sama sih. Ya kalau nggak salah itu namanya Don Palace. Untungnya gue nggak main Final Fantasy. Enggak sih. Jadi gue ya itulah intinya, gue pengen punya tempat bukan karena gue pengen cari profit, tapi gue pengen gini. Ini balik ke idealisme gue ya. Gue pengen Indonesia dunia modelingnya naik lagi. Indonesia nih. Iya, karena semakin kesini gue nggak bermaksud merendahkan ya, tapi bukan berarti mereka jelek gitu ya. Mereka bagus gitu. Tapi semakin banyak kolektor. Ini mereka tuh siapa? Kolektor. Oh, kolektor. Okay. Semakin banyak kolektor Gunpla. Semakin sedikit modeler Gunpla. Oh, ngerti nggak bedanya? Iya. Ngerti bedanya kan? Gitu ya. Satu kolektor, satu modeler gitu ya. Padahal bisnis gue tuh ngebikinin ya, tapi gue pengen modeler di Indonesia juga bagus gitu. Iya, itu idealisme gue gitu kan. Gue pengen di Indonesia modeler kita bagus-bagus gitu. Orang bisa bikin Gunpla minimal basic itu dapat gitu. Perbandingannya berapa model kolektor ini saat ini? Soalnya sekarang ini banyak kan orang koleksi rakit jadi gitu. Kalau prinsip gue nih, lu jadi mokit nih, lu rakit, masih work in progress. Oh, maksudnya kalau cuma udah lu tempelin snap fit ya? Snap fit, lu pajang, itu sebuah work in progress. Kodratnya sebuah scale model itu dicat. Itu kenapa di buku Gunpla lu lihat paling belakang itu ada skema warna. Iya. Gitu. Jadi kalau bilang ini udah finish nih, bullshit. Lu belum ngelarin sampai ujung gitu. Lu kelarin sampai ujung gitu. Jadi saat lu bilang gua agak keras masalah ini gitu. Gua agak keras masalah ini. Bukan karena ini bisnis gue ya, enggak. Ngerti. Gue bisa ngajarin lo gitu. Tapi your work is not complete until it's painted. Gue setuju. Gue masih gini, gue kenapa dijep itu karena gue juga masih kayak ngerakit asal jadi gue taruh, gue pajang gitu loh. Tapi emang di dalam hati gue, ini kok cuman stiker kurang seru ya. Yes. Nggak enak di mata. Karena mata gue masih belum rabun gitu kan. Yeah. Maksudnya belum masih bisa ngelihat detail. Walaupun ego lo akan bilang enggak, ini gue yang beli suka-suka gue dong gitu kan. Enggak sih, kalau gue kagak sampai begitu. Tapi dalam hati kecil lo gitu ya. Nggak puas. Nggak akan puas. Stiker mana-mana. Mau itu jadinya jelek, kalau itu udah lu cat, walaupun jadinya jelek, tapi di sini tetap lebih puas. Walaupun jadinya jelek. Tapi kalau hasilnya jelek nggak puas. Nggak puas, akhirnya lo perbaikin dong. Iya. Nah, akhirnya kan jadinya lebih bagus lagi. Kalau lebih bagus. Iya iyalah, pasti lebih bagus lah. Nggak ada orang yang datar begitu aja kan. Pasti ininya learning curve-nya pasti lebih bagus. Oke. Berarti ya, gimana ya? Masih panjang nih, kayak perlu dibahas lagi nih. Aduh ya, mungkin gini deh. Untuk sesi kali ini next kita mungkin akan undang lagi karena gue belum puas jujur, cuman kan ya masalah durasi ya guys, bagaimana ya. Durasinya panjang ya? Iya, makanya udah duga sih dari awal udah bawa begini aja udah ininya belum selesai dibahas gitu kan. Tapi ya oke deh, mungkin untuk penutup nih, apakah Don Waskito bisa memberikan arahan buat penonton channel YouTube gue gitu kan, untuk buat yang mau coba belajar ataupun mau udah gue capek gue kasih ke Don aja, gimana mungkin ada boleh kasih IG-nya atau apa, atau gimana cara bisa menghubungi Don Waskito langsung, kan dia udah nonton nih, jadi kan nggak perlu langsung ke komunitas dulu, jadi lama aja. Oh iya dong, lo kan kalau sekarang kan udah zamannya sosial media, ya lu tinggal ini aja sih, cari aja Commission Work Gundam siapa gitu, lo tanya aja dimanapun gitu ya, pasti ada yang jawab lah, mau gua ataupun bukan gua ya gitu ya, pasti banyak. Nah, kalau gua sendiri, lo bisa googling aja nama Don Waskito, atau lo buka IG, cari Don Waskito, YouTube Don Waskito Paint Workshop, terus Facebook
Don Waskito Paint Workshop. Gitu. Itu Aktifnya di Facebook? kebetulan sih gue banyak aktif Facebook sama YouTube. Cuma 3 sih, YouTube, Instagram, sama Facebook. Oh ya, oke. Nanti channelnya udah semua tuh? Nah, udah semua. Itu pokoknya search Don Waskito di 3, Don Waskito Paint Workshop di 3 platform itu pasti ketemu. Langsung kontaknya ke Donnya langsung? Langsung ke gua. Enak banget itu guys. Jadi udah lengkap, tinggal kalian pilih. Mau belajar atau mau langsung nggak pakai capek, nggak pakai lama gitu. Tapi nggak pakai lama ya. Ya mudah-mudahan bisa dalam sebulan selesai. Oke. Setelah itu, tadi planning ke depannya udah ya. Oh ya, pesan gue buat yang mau belajar yang mau ngegundam ya gitu ya, ngegundam apapun ngegundam. Itu mau lu jadi kolektor, lu mau jadi modeler, atau lu mau jadi kolektor plus modeler gitu. Jangan takut nyoba sih gitu ya. Apa yang lu pelajarin itu nggak gini, orang bisa cari referensi di Google tuh banyak gitu ya. Tapi orang yang punya referensi dan pernah mencoba itu jarang. Jadi lo harus berani coba gitu. Karena ilmu itu tanpa dicoba itu bakalan sia-sia. Sebuah kata-kata yang sangat bijak, sangat menginspirasi. Aku jadi malu. Tapi apa yang diomongin itu bener guys. Jadi ya gimana? Gue aja dengernya jadi kayak aduh gue pulang kayak abis ini mau coba. Semoga terinspirasi sih. Iya. Memperbaiki. Gue udah tepat banget nih ngundang. Tapi belum puas. Belum puas. Jadi mesti ada sesi berikutnya ya. Oh boleh. Sesi berikutnya di workshop gue ya. Boleh. Siapa tahu gue bisa dapat itu kan wejangan berikutnya. Ya udah. Ya oke, kita buat tutupan. Jangan lupa kalian yang pengen ngobrol-ngobrol kayak begini dari hati ke hati ya kan. Karena beda kalau ngobrol dari hati ke hati dengan kopi dan minuman apa sih? Red Velvet. Oh iya. Ice Red Velvet Latte. Ini nih. Ada. Ice Red Velvet Latte. Ngobrolnya makin intens dan semua jurus-jurusnya dikeluarin. Mungkin kalian kalau ngobrol biasa aja itu kagak keluar tuh. Jadi mesti ada Red Velvet dulu. Iya, harus ada Red Velvet dulu. Oke guys. Oke. Sampai jumpa lagi guys. Ketemu lagi di acara berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa. Rajin berlatih dan minum Milo setiap hari. Dia kayak mesti terinspirasi sama SD nih. 2 kali. Oke, thank you. Bye. Dadah.